Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hadapan kita sudah ada seorang pakar ilmu pemerintahan, lebih khusus lagi adalah ilmu komunikasi pemerintahan. Beliau adalah Dr. Muhadam Labulo, dosen senior di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Tentu kita akan mengelaborasi bagaimana pengalaman beliau mengawal pemerintahan ini dari sisi komunikasi dari zaman ke zaman. Assalamualaikum, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Sebenarnya saya bukan ahli komunikasi ya, saya ahli politik pemerintahan. Cuma mengajar mata kuliah komunikasi pemerintahan. Ya paling tidak kan tahu banyak kisi-kisi tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik gitu. Siap. Pak Muhadam, komunikasi itu kan memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan kita semua, dalam keluarga, dalam kita membina rumah tangga, dan komunikasi dengan anggota keluarga, dengan istri. Kalau RT ya bagaimana komunikasi dengan warga RT, RW dan seterusnya, sampai ke pemerintahan. Pimpinan pemerintahan tertinggi, misalnya Presiden Jokowi, dia kan juga harus bisa dan harus tahu bagaimana cara mengelola pemerintahan yang baik, kira-kira gitu kan, Pak Muhadam. Nah, dari sisi itu barangkali Pak Muhadam bisa memberikan satu poin-poin penting lah bagaimana untuk mengelola komunikasi pemerintahan ini biar baik. Setidaknya Presiden itu kan punya tugas mengkomunikasikan semua program-programnya. Misalnya sekarang tidak ada visi menteri, yang ada visi misi presiden kan. Nah tentu kan itu harus dikomunikasikan dengan menteri, para menterinya, menteri dengan para bawahannya dan seterusnya. Juga komunikasi misalnya antar lembaga, eksekutif dengan legislatif dengan yudikatif, itu kan harus juga berjalan dengan baik gitu. Jangan menterinya bicara A, presidennya bicara B, itu kan. Silakan Pak Muhadam. Ya. Tentu kalau kita bicara komunikasi ini kan luas sekali, kompleks betul ya. Tentu kita coba fokuskan saja dalam pertanyaan Pak Aminuddin tadi. Saya kira kalau kita bicara komunikasi dalam ruang pemerintahan itu kan komunikasi antara yang memerintah dengan yang diperintah. Ya, betul. Itu yang penting. Nah, di dalam konteks komunikasi itu kan ya variabel penting misalnya adalah apakah kemudian penerima komunikasi itu jelas ya. Jadi siapa komunikatornya gitu ya, siapa reseivernya, apa pesannya, saya kira gitu ya. Kemudian lingkungan yang mempengaruhi dan segala macam itu ya. Saya kira ada banyak, kurang lebih 5 variabel atau 6 variabel penting di dalam komunikasi kalau kita bicara komunikator, receiver, pesan, ya, encodernya, lingkungannya, channel yang kita pakai begitu ya, di dalam konteks pemerintahan maupun di dalam politik saya kira. Nah kalau yang ditanyakan tadi oleh Pak Aminuddin soal mengapa terjadi kesenjangan komunikasi, saya kira ini persoalan internal di dalam pemerintahan saya kira ya. Ini persoalan lain saya kira. Ini persoalan disiplin, persoalan hierarki, ya mesti dipahami oleh aktor-aktor di dalam pemerintahan Pak Jokowi saya kira. Nah saya kira tidak lazim kalau misalkan yang terlihat oleh kita misalnya kebijakan presiden kemudian dipahami atau diterjemahkan sebaliknya. Jadi kalau kebijakan dia positif kemudian diterjemahkan negatif, ini kan membuat publik confused, ya bingung kan. Nah yang ada mungkin adalah ketika aktor-aktor di bawah presiden itu menerjemahkan tidak perfect. Kita bisa maklumi tidak sempurna misalnya gitu ya. Kan kalau dalam konteks komunikasi itu kan yang kita lihat ya paling tidak simbol, yang kedua bahasa. Gitu ya. Nah, simbol misalnya kalau SBY kan kita lihat simbol dia misalnya simbol baju putih. Gitu ya. Itu kan simbol sebenarnya. Pak Jokowi, baju putih. Ya Pak Jokowi misalnya gitu ya. Simbolnya dari dulu misalnya baju putih. Artinya apa? Mungkin dia ingin menyampaikan pesan bahwa dia orang yang netral, orang yang bersih, orang yang clear cut misalnya gitu ya. Sederhana. Ya, sederhana. Itu kan pesan di dalam color itu ya. Nah, yang kedua adalah bahasa dia. Nah, ini penting sekali yang kita bicarakan seperti ini sebagai bagian dari komunikasi. Nah, bahasa Pak Jokowi itu kan
ada bahasa formal di dalam kabinet misalnya itu mesti diterjemahkan secara formal. Karena pemerintahan itu formal, semua yang dia ucapkan itu kalau nggak diformalkan di dalam ruang birokrasi nggak jalan. Saya beri contoh misalnya ketika Pak Jokowi pidato misalnya, gitu ya, bahwa sekarang kita mulai tidak wajib pakai masker kecuali dalam ruang tertutup, misalnya ruang rapat dan sebagainya, gitu ya. Tetapi di dalam birokrasi, sejauh statement atau pidato Pak Presiden tidak disistemkan, nggak keluar surat edaran, nggak keluar surat yang mengatur soal itu, nggak akan ada dikerjakan di bawah itu. Betul. Karena pemerintahan itu formal, maka seluruh aktivitas itu mesti diformalkan. Kecenderungan kan begitu, begitu ya. Nah, terus dari sisi, kalau kita bicara sisi teori misalnya kayak Laswell misalnya, dia kan siapa yang bicara, dengan siapa dia bicara, dengan media apa dia bicara, kemudian efeknya apa, kan gitu. Nah, ini kadang-kadang komunikasinya Presiden itu suka diterjemahkan lain oleh para bawahannya yang tadi Pak Muhadam sampaikan itu. Nah, tentu kan tidak efektif jadinya kan gitu kan Pak. Nah, ini bagaimana tata kelola komunikasi. Dulu kan waktu Pak Soekarno itu efektif sekali dia, padahal kan zamannya kan belum ada media komunikasi yang secanggih sekarang gitu kan. Tapi dia efektif mengelola komunikasi. Pak Harto juga luar biasa efektif. Hanya punya kementerian, waktu itu Pak Harmoko, ada Pak Mudiono, itu efektif sekali menjalin komunikasi dengan rakyat. Nah, sekarang ini dengan sekian media yang sangat canggih, tapi kadang kok inter pemerintahan atau sesama anggota kabinet itu kadang-kadang tidak clear gitu. Misalnya sekarang di Tenggerai banyak menteri yang sudah diam-diam kampanye untuk 2014. Ini kan nggak bagus gitu kan untuk di dalam pemerintah itu sendiri gitu, Pak Muhadam. Jadi kalau itu yang dipersoalkan, saya kira perspektifnya adalah secara teoretik itu perspektifnya adalah komunikasi politik gitu ya yang dipertanyakan. Kalau tadi saya coba untuk ke konteks komunikasi pemerintahan, berarti di internalnya itu ya. Nah, ini memang persoalan ya kalau kita lihat, kalau kita bandingkan zaman Soekarno, Soeharto dan sekarang, dulu tidak punya media sosial semacam ini, apalagi Soeharto. Kalau bilang A sampai ke bawah itu A. Kalau sekarang kan kalau dibilang A, di bawah bisa ganda gitu ya, atau plus atau minus begitu ya. Saya kira ini soal disiplin di dalam konteks aktor-aktor itu menerjemahkan apa yang menjadi pesan dari Pak Presiden misalnya. Nah, saya melihat pesan Presiden itu seringkali diterjemahkan apa adanya. Kalau saya lihat gitu ya. Sebagai contoh adalah ketika Presiden misalnya menginginkan supaya reformasi birokrasi itu bisa dilakukan dengan seefisien, seefektif mungkin. Dan bagaimana melakukan restrukturasi birokrasi supaya birokrasi itu menjadi lebih lincah dengan perkembangan teknologi. Kita akan mengurangi jumlah kuantitas, tapi kualitas. Tetapi kan bawahan Presiden seringkali menerjemahkan itu apa adanya, tidak serius. Maka tiba-tiba kemudian ada kebijakan lakukan fungsionalisasi besar-besaran, pangkaslah itu jabatan struktural. Apa yang terjadi? Ternyata cost-nya besar. Ketika kita konversi dari struktural ke fungsional itu, kita nggak pernah berhitung dengan cepat. Tetapi bawahan-bawahan Presiden yang terkait dengan reformasi birokrasi itu menerjemahkan apa adanya saja. Sepanjang Presiden itu puas, sepanjang Presiden itu senang, tetapi implikasi terhadap kebijakan itu sendiri di tingkat teknis itu kan tidak dihitung dengan masa begitu ya. Jadi bukan efisien yang terjadi, malah inefisiensi. Nah, betul. Saya kira itu di dalam konteks komunikasi pemerintahan yang perlu diperbaiki. Saya kira saya tidak bicara dalam konteks tadi komunikasi politik. Bagaimana kemudian tadi ditanyakan Pak Aminuddin, kok bisa menteri-menteri kemudian bicara di luar konteks atau berjalan sesuai dengan
apa itu kepentingan masing-masing. Saya kira ini sudah konteks komunikasi politiknya itu ya. Nah, saya bicara tadi dalam konteks komunikasi pemerintahnya gitu ya. Nah, bagaimana para menteri itu mestinya bisa dengan sebaik mungkin dan dengan pertimbangan yang sebaik mungkin kepada presiden, apakah satu kebijakan itu ya perlu urgen ya, apa implikasi yang akan terjadi begitu ya. Sekalipun kita dihadapkan pada persoalan-persoalan kemajuan teknologi hari-hari ini begitu. Ya memang hari-hari ini kan kita banyak sekali menyaksikan hal-hal yang menurut dari sisi pemerintahan itu menurut saya itu timpang gitu, Pak Muadam ya. Sebagai dosen ilmu pemerintahan yang cukup senior lah, saya kira bagaimana Pak Muadam misalnya bisa memberikan satu advice terhadap gaya kepemimpinan pemerintahan sekarang dari sisi pemerintahan, tentu dari sisi ilmu pemerintahan. Tentu ini kan untuk perbaikan kita semua dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang good governance lah kira-kira gitu. Itu kan yang digembar-gemborkan oleh kita semua, oleh para pakar dan semua. Cuman ternyata juga sampai sekarang belum pernah terwujud gitu kelihatannya gitu. Apa kesulitannya gitu? Ya, saya kira presiden harus bisa membangun satu disiplin ya pada semua bawahan saya kira. Ya, dalam konteks yang saya maksud disiplin itu adalah disiplin pada penerjemahan apa yang menjadi visi Pak Presiden itu ya. Sebab begini, semua menteri yang ada dalam kabinet ini kan latar belakangnya berbeda-beda. Ya. Kalau kita bandingkan misalnya zaman Soeharto kan isi kabinet itu banyak dari militer, banyak juga dari teknokrat. Dia biasanya birokrat yang kemudian masuk ke dalam sistem. Ya, apakah birokrat militer maupun birokrat sipil itu ya. Dia masuk ke dalam. Nah, mereka itu kan sudah punya basic disiplin yang bagus begitu ya. Cara menerjemahkan bagaimana visi presiden itu. Kan birokrasi di bawah itu kan tugasnya menerjemahkan apa yang jadi visi dari politisi. Ya, itu bedanya antara politisi dengan birokrat gitu ya. Alur karirnya itu jelas gitu ya. Jadi kalau birokrasi itu ya, jadi semua departemen ini kan dipimpin oleh politisi, tetapi kan dia mimpin birokrasi. Nah, birokrasi semua departemen itu tugas dia menerjemahkan visi presiden. Anda gagal menerjemahkan visi presiden seorang politisi misalnya, maka Anda akan terjadi mutasi, ya demosi dan sebagainya itu ya. Nah, itu konsekuensinya. Makanya politisi itu kan dia jual visi, dia jual mimpi begitu ya. Tugas birokrasi menerjemahkan mimpi itu supaya dia bisa capai visi Pak Presiden itu. Nah, saya kira Presiden harus bisa mendisiplinkan semua anggota kabinet agar kembali ke dalam hitoh. Ya, istilah NU itu ya. Kembali ke hitoh gitu ya. Ya, ke dalam konsensus kita awal ya, visi presiden itu. Visi pertama untuk 5 tahun pertama, visi kedua di bagian terakhir itu. Dia harus sampai ke goals itu ya. Jadi kalau kemudian mereka keluar dari situ, saya kira ini perlu ditertibkan. Nah, ini tergantung lagi kepada Pak Presiden. Kalau komunikasi dia, simbol-simbol yang dia pakai, bahasa yang dia pakai, ya tidak diterjemahkan sesuai dengan visi, saya kira hak prerogatif presiden untuk melakukan sirkulasi. Ya, saya kira ini perlu. Ya, untuk menyehatkan supaya tidak ada penerjemahan terhadap bahasa komunikasi presiden itu menjadi bias. Ya, dan itu merugikan dia. Pasti. Ya, merugikan presiden. Ya, itu. Karena kan presiden itu kan, menteri itu kan pembantu presiden. Pembantu presiden. Nggak boleh ngomongnya lain dari. Betul. Ya kan gitu. Betul. Ini mohon maaf lah, misalnya kemarin Pak Mahfud MD ngomongnya lain kan, dia mengatakan kepemimpinan nasional kita lemah, dan padahal dia pembantunya presiden, nggak boleh bisa gitu. Kecuali misalnya pejabat MA atau pejabat ketua DPR gitu, itu dia punya hak untuk mengevaluasi presiden gitu. Betul. Zaman Soeharto dulu kan bagus, karena isi kabinet itu rata-rata adalah birokrasi militer maupun dari dari birokrasi asli misalnya. Mereka saya kira sudah pengalaman itu secara hierarki itu. Mayoritas mereka di dalam itu bisa menerjemahkan
dengan baik apa kata presiden gitu ya. Nah kalau sekarang kan mayoritas kan dari latar belakang politik gitu ya, dari partai-partai yang saya kira presiden harus punya kemampuan mendisiplinkan itu. Betul. Itu tantangan bagi presiden. Tadi berbicara komunikasi kan berbicara simbol ya misalnya. Nah, Bung Karno itu kan simbol-simbol yang diambil itu kan simbol-simbol yang menjadi karakter nasional gitu. Misalnya kayak Monumen Nasional itu kan diambil Bung Karno, itu simbol Linggayoni, tempat untuk beribadah orang Hindu dulu ya pada masa-masa kerajaan. Itu kan tempat tertinggi yang tempat suci yang tidak bisa disentuh oleh kalangan awam gitu. Nah, itu yang kenapa Monas dia ingin bahwa nanti tidak boleh ada gedung tertinggi di Jakarta selain Monas itu. Waktu Pak Karno ya jalan, nggak ada yang berani melawan kan gitu. Nah, tapi setelah berganti kepemimpinan Pak Harto ya tentu kebijakannya lain kan gitu. Tapi Pak Harto dengan komunikasi yang sangat sederhana misalnya dari dia, ingat nggak Pak Muadam ada acara klub pencapir yang itu kan efektif sekali itu kan. Jadi dia mendengar keluhan dari petani, nelayan, kelompok-kelompok usaha kecil menengah dan sebagainya. Kelompok pencapir. Sekarang kok malah di zaman sekali lagi era digitalisasi yang luar biasa dahsyat ini kok nggak bisa dimaksimalkan oleh pemerintah kita gitu. Berarti ini persoalannya di media ya. Nah, karena komunikasi baik, kemudian tidak ada media yang bisa mewadahi pesan Pak Presiden. Akibatnya receiver penerima di dalam lapis-lapisannya itu ya. Kan ada lapisan, kita pakai istilah GERS itu ya. Lapisan abangan, lapisan santri, lapisan priai gitu ya, kiai gitu ya. Nah, itu mesti dengan komunikasi yang berbeda. Saya kira itu yang perlu kita siapkan, saya kira sebagai satu saran kepada Pak Presiden misalnya adalah bagaimana menciptakan media yang tepat atau apa media tepat untuk bisa menyampaikan pesan-pesan itu. Sebagai close statement, Prof, harapan, kemudian keinginan Prof Muadam sebagai seorang peneliti juga sebagai seorang pengajar senior gitu terhadap tata kelola pemerintahan kita seperti apa, Pak? Ya, pertama doakan saya supaya cepat profesor ya. Nah, saya ini lagi nunggu profesor saya gitu ya. Jadi segera, Pak. Teman-teman suka manggil Prof, saya juga jadi ngeri itu. Jadi begini, saya kira Presiden mesti membutuhkan, saya kira, orang-orang yang paham di dalam konteks mengelola pemerintahan ini dengan sebaik mungkin. Karena saya melihat banyak. Jadi yang saya maksud itu adalah kita perlu memikirkan sistem pemerintahan ini secara utuh begitu ya. Bagaimana menerjemahkan konstitusi ke dalam sistem, lalu bagaimana sistem itu diterjemahkan pada tingkat yang lebih real, yang lebih applicable itu ya. Nah, ini kan tidak sama. Saya kira teman-teman di pemerintahan itu ada yang paham betul di dalam konteks sistem, bagaimana menerjemahkan konstitusi ke dalam sistem, dan bagaimana teman-teman di pemerintahan itu juga ada yang paham dari sistem ke dalam aplikasi. Ini kan tidak sama, Pak Aminuddin. Saya bicara misalnya tentang bagaimana konstitusi itu tidak begitu tepat diterjemahkan ke dalam sistem misalnya. Kita lihat misalnya, kalau kita bicara pemerintahan daerah kan kita selalu merujuk ke pasal 18 yang terdiri dari 7 ayat itu. 18A 2 ayat, 18B juga 2 ayat. Tetapi ketika kita masuk dalam undang-undang, seringkali isi dari pasal-pasal itu tidak terang benderang gitu. Saya beritahu misalnya, di dalam konstitusi itu kan setelah diamandemen, kita nggak pernah kenal istilah dekonsentrasi dengan desentralisasi. Sebagai asas di dalam konstitusi lama ada desen, dekon dengan tugas pembantuan. Tetapi di dalam konstitusi yang baru setelah amandemen tidak ada istilah dekon dengan desen.
yang dimaksud dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah misalnya, itu asas otonomi dengan asas tugas pembantuan. Terus dekondesen mana? Dekondesen itu adalah cara menyelenggarakan. Makanya kita harus terjemahkan di dalam undang-undang, itu harus konsisten dengan konstitusi. Misalnya juga pasal 18B ayat 2. Orang bicara soal misalnya undang-undang IKN itu. Gitu ya. Kita nyari ya cantolan undang-undang IKN itu di pasal 18B ayat 2, daerah khusus misalnya. Padahal 18B ayat 2 itu jelas-jelas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan yang khusus itu adalah daerah-daerah yang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. DKI, Jogja. Ya, Yogyakarta misalnya. Jadi Zelbestuurlandscapen itu dengan Pols, Gemenscapen itu ya. Tetapi kalau kita buka lahan kemudian kita bentuk yang khusus, itu tidak dimaksud dengan pasal 18B. Nah, itu yang saya maksud bagaimana menerjemahkan sistem-sistem kita itu supaya konsisten dengan konstitusi. Begitu juga undang-undang bisa diterjemahkan dengan peraturan pemerintah, peraturan menteri, itu harus konsisten dengan undang-undang. Gitu ya. Itu yang tugas utama saya kira yang berat dalam konteks menata sistem pemerintahan kita hari-hari ini. Baik, para pecinta Presidential Institute, itulah apa yang kita dengar pada kesempatan ini. Dr. Muhadam Labolo yang sudah begitu luar biasa memberikan pemahaman kepada kita dalam konteks kita berpemerintah atau dalam hal komunikasi pemerintahan. Memang komunikasi itu harus seiring sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pemimpin dengan yang dipimpin, oleh yang menyampaikan dengan yang penerima komunikasi. Tentu seia sekata antara pimpinan dan bawahan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka menyukseskan pemerintahan kita ke depan. Mudah-mudahan pemerintahan yang akan datang akan lebih baik dan tentu akan lebih bisa berkomunikasi dengan semua komponen-komponen yang ada di dalam Republik ini. Demikian, salam Presidential Institute untuk menarasikan berbagai topik-topik kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih, Pak. Terima kasih.